Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, intahaina min tilawa suratin nur, wal an nakhtu ila tafsir wa tadabbur suratin nur al-ayah ahada asyar. Surat An-Nur ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina ja'u bil buhtan, sesungguhnya orang-orang yang melemparkan tuduhan fitnah keji kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dengan tuduhan fahisyah, perbuatan zina, yang mana telah kita bahas pada ayat sebelumnya mengenai menuduh wanita baik-baik berzina atau qadfuz zina. Apa hukumannya pada ayat sebelumnya? Dicambuk berapa? 80 kali dera. Kemudian yang kedua, wala taqbalu lahum syahadatan abada, kesaksiannya tidak pernah akan diterima. Yang ketiga, dia digolongkan kepada orang-orang fasik. Ini adalah konsekuensi bagi orang yang menuduh wanita baik-baik berzina, fahisyah. Maka orang-orang yang melemparkan tuduhan keji, hoax, berita hoax kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, yakni golongan orang-orang yang dinasabkan kepada kalian wahai orang-orang mukmin, la tadunnu anna maftaruhu syarrul lakum, bahwasannya janganlah kamu mengira bahwa berita buruk itu bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm, dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari dosa apa yang diperbuat. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim, dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, maka ia akan mendapatkan dosa yang besar pula. Jamaah sekalian, azani Allah iyakunna jami'an. Sebelum kita masuk pada tafsir surat An-Nur ayat 11 dan seterusnya, yang mana surat ini atau ayat ini khususnya yang kita baca pada hari ini adalah mengenai peristiwa hoax yang terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menimpa ibunda Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha Aisyah, yang dikenal dengan hadisul ifki atau kissatul ifki, peristiwa kejadian yakni tuduhan yang sangat keji, di mana ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan bahwasannya di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak safar, melakukan suatu perjalanan, aqra'a baina zaujatihi, beliau mengundi di antara istri-istri beliau siapa yang akan diajak untuk menemani perjalanan beliau. Maka siapa saja yang keluar nama dari undiannya, maka ialah yang berhak pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Ibunda Aisyah melanjutkan kisahnya bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan undian di antara kami dalam suatu peperangan yang beliau ikuti, dan setelah diundi yang keluar punyanya kakak Sami, ini punya Ahmad. Yang keluar adalah nama beliau, yakni istri beliau Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya pakai sedotan ini. Oh yang ini dikasih kakak Sami ya? Dikasih atau ngerebut? Dikasih. Ayo, bismillah. Sehingga yang beliau bersama beliau adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dan kejadian ini sesudah ayat hijab diturunkan. Maka kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha beliau naik di atas tandu, ya, yang tandu tersebut di atas punggung unta, lalu berjalan bersama Rasulullah hingga pulang selesai dari peperangan tersebut. Maka ketika telah sampai dekat dengan Madinah, pada suatu malam beliau memberikan aba-aba untuk ayo kita berangkat lagi. Nah saat itu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha beliau keluar dari tandu untuk suatu keperluan hajat yang akan beliau lakukan. Maka setelah usai menunaikan hajatnya, beliau kembali ke rombongan, ya, dan kemudian beliau meraba dadahnya. Oh, ternyata kalungnya hilang. Kalungnya yang terbuat dari merjan zifar terputus, ya, hilang. Lalu aku kembali mencari kalung. Beliau menelusuri tempat yang tadi beliau menunaikan hajatnya. Beliau mencari kalungnya. Nah, sementara rombongan yang tadi membawaku telah siap untuk berangkat kembali bersama Rasulullah. Dan tandunya sudah dibawa oleh para tentara yang bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menganggap di dalamnya sudah ada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam riwayat disebutkan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan yang mana pada zaman itu rata-rata wanita itu ringan, khifaf, ya, khafif, tidak gemuk, ya. Kalau sekarang anak SMP lulus SD saja beratnya sudah seperti berat saya ketika mau menikah. Iya, saya mau menikah itu 39, sekarang anak kelas 7, kelas 1 SMP baru lulus SD beratnya itu sudah seperti saya ketika mau menikah, ya. Jadi pada masa itu wanita-wanita itu rata-rata enggak gemuk, enggak gendut, ya. Tidak banyak dagingnya. Ya. Ini riwayat Aisyah dalam hadis Bukhari. Mereka makannya sedikit, ya. Makanya para junud tentara ini tidak menaruh curiga kalau di dalamnya ini tidak ada yang masuk di dalamnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, saking nggak ada perbedaan, ringan, ya. Jadi tidak menaruh curiga. Di samping itu juga pada masa itu Ibunda Aisyah usianya juga masih belia. Kita dulu masih gadis kan, ya, nggak segemoy sekarang, ya. Maka kemudian mereka membawa tandu tersebut berjalan, dan aku pun kemudian menemukan kalungku yang tadi hilang setelah para tentara berlalu. Kemudian Ibunda Aisyah kembali ke tempat tersebut. Ternyata sudah nggak ada orang. Ya, nggak ada orang. Bagaimana ini? Ternyata kemudian di tempat itu tidak ada orang yang memanggil dan menjawab. Beliau mencari-cari mana ini, ya. Lalu aku bermaksud ke tempatku tadi waktu berhenti dan beranggapan bahwa nanti kalau mereka merasa saya nggak ada kan balik lagi cari, ya. Tapi sayangnya ini nggak ada yang merasa karena saking entengnya, ya, tandu yang dibawa. Maka kemudian beliau sambil diam tetap di tempat tadi dengan berpikiran nanti kalau merasa kehilangan akan dicari lagi ke tempat tadi. Kemudian beliau merasa ngantuk dan akhirnya pun tertidur. Maka datang rombongan yang terakhir, satu orang sahabat yang bernama
Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami az-Zakwani. Beliau tertinggal di belakang para tentara. Sahabat Safwan. Ia yang kemudian berjalan semalam suntuk sampai ke tempat beliau. Dan kemudian ia melihat sosok hitam. Kok ada sosok hitam ya, seseorang. Kemudian beliau menghampiri Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dan kemudian mengenalinya. Oh, ini istri Rasulullah SAW. Karena beliau sudah pernah melihat wajah Ibunda Aisyah ketika sebelum ayat hijab turun. Sehingga mengenali, ini istri Rasulullah SAW. Kemudian Ibunda Aisyah terbangun gara-gara Safwan ini mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, ketinggalan, Ibunda Aisyah tertinggal. Ya, beliau istirja. Sehingga Ibunda Aisyah kemudian terbangun karena mendengar suara istirja dari Safwan ibn al-Mu'attal. Maka ketika ia melihatku, kemudian Ibunda Aisyah menutupi wajah beliau dengan jilbab. Demi Allah, Safwan ini tidak mengajakku bicara dan aku tidak mendengar sepatah kata pun dari mulutnya selain ia mengucapkan istirja, yakni inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kemudian ia mulai menyiapkan kendaraannya, untanya, memijak kaki depan unta, kemudian Ibunda Aisyah pun menaiki unta tersebut. Selanjutnya, kemudian ia menuntun kendaraan tersebut sampai kemudian menyusul para tentara yang sudah berangkat duluan tadi. Dan berhenti sejenak seraya ketika waktu itu merasakan teriknya panas, ya sudah sampai siang. Maka kemudian ada sekelompok, kakak tadi yang ini susu aku. Ya, ada kelompok yang kemudian memutarbalikkan fakta, yakni membuat cerita kisah hoax yang kemudian menuduh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ini berzina, dan kemudian desas-desus ini diperbesar oleh sosok munafikin, yakni Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Kemudian sampailah beliau di Madinah. Ketika sampai di Madinah, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau sakit selama sebulan. Beliau sakit dan desas-desus ini terus mengalir, menyebar dari mulut-mulut, lisan-lisan para pembohong. Sehingga beliau pun tidak mengetahui kabar tersebut karena beliau sedang sakit. Ya. Kemudian beliau penasaran, ada apa sih? Aku tidak melihat kekasihku, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang biasanya aku lihat dari beliau ketika aku sakit. Jadi Nabi Rasulullah SAW pun hampir ikut kemakan berita-berita dusta ini. Kecuali beliau hanya masuk ke kamar Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian menanyakan bagaimana kabarmu, begitu saja. Maka sebagai seorang istri, Ibunda Aisyah ini penasaran kenapa Rasulullah kok dingin. Cuman menanyakan bagaimana kabarnya, apalagi beliau sedang sakit ya. Dan beliau tidak mengetahui sesuatu yang buruk, tidak tahu kabar ini sampai kemudian akhirnya beliau sembuh dan bisa keluar dari rumah. Dan dilanjutkan, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, lalu aku dan Ummu Mistah berangkat. Ummu Mistah, dia adalah putri Abi Ruham ibn Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Ibunya adalah putri Sokhr bin Amr, bibi dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Nah, ini memiliki anak yang bernama Mistah bin Usasa bin Ubbad bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Lantas aku dan putri Abu Ruham, yakni Ummu Mistah, terpeleset dengan pakaian wol yang ia kenakan. Kemudian ia berujar, celakalah Mistah. Lantas aku bertanya kepadanya, alangkah buruknya ucapanmu. Ijlis. Kenapa? Apanya? Gak apa-apa, berdua sini. Ayo kakak berdua ya. Loh, ini susunya Ahmad ini loh. Oh, ambil kursi lagi yang putih. Mana tadi kursi yang putih di sana? Nak ambil.
Sama-sama berdua. Ayo, berdua. Sini di pangku mama, yuk. Ayo sini di pangku, ayo. Ayo sini kakak, sini. Kakaknya yang tak pangku, nah ini kakaknya. Itu ada kursi satu lagi. Ahmad duduk situ nak, putih. Iya nanti dua-duanya jadi syekh, masya Allah, mau khutbah ya. Ayo sini Ahmad duduk sini, ayo. Ya udah Ahmad duduk sini, ayo ijlis. Memang sesuatu itu akan indah kalau sudah dimiliki orang lain. Ijlis ya Yidan. Kemudian kontan ia berujar celakalah Mistoh. Maka ia mengatakan alangkah buruklah ucapanmu. Kamu mencela seorang laki-laki yang ikut dalam perang Badar. Ia kemudian berkata, apakah engkau belum mendengar apa yang ia katakan? Ya, Ibunda Aisyah menyatakan memang ada apa? Apa yang ia katakan? Kemudian ia menceritakan kepadaku mengenai ucapan para pembuat berita bohong. Ya, yakni menuduh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha berzina. Maka Sayyidah Aisyah pun tambah sakit ya mendengar kabar yang tidak baik. Kemudian ketika aku pulang ke rumah aku berkata, bawalah aku kepada kedua orang tuaku. Ketika aku ingin mengetahui secara pasti berita tersebut dari kedua orang tuanya, kemudian Rasulullah SAW mengizinkanku untuk pulang ke rumah kedua orang tuanya. Kemudian Aisyah bertanya kepada ibundanya, wahai ibu, apa sih yang sedang hangat dibicarakan oleh orang-orang di luar sana? Kemudian ibunya menjawab, wahai putriku, tidak apa-apa. Demi Allah, jarang sekali seorang perempuan cantik yang dicintai oleh suaminya, sementara ia memiliki banyak madu, melainkan para madu tersebut sering menyebut-nyebut aibnya. Ya, jadi ibunya dengan bahasa yang tidak lugas, dengan bahasa halus. Lantas aku berkata, Aisyah mengatakan subhanallah, berarti orang-orang telah bicara nggak baik tentang aku. Maka kemudian beliau pun menangis pada malam tersebut sampai pagi. Air matanya tidak berhenti dan beliau pun sampai tidak tidur sama sekali. Sampai pagi pun beliau masih menangis. Kemudian Rasulullah SAW dalam kondisi seperti ini, beliau akhirnya kemudian memanggil Ali ibn Abi Thalib, meminta pendapat beliau tentang rumor yang beredar. Dan juga memanggil Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu karena tidak segera turun wahyu. Allah belum memberikan kabar tentang desas-desus rumor berita ini, sehingga Nabi SAW pun bingung, belum bisa untuk bersikap, sehingga beliau memanggil sahabat beliau, bertanya kepada keduanya dan meminta pendapat keduanya apakah beliau ini menceraikan istrinya ini. Sedangkan Usama kemudian memberikan pendapat kepada Rasulullah dengan apa yang ia ketahui, yang mengatakan tidak mungkin, jauh istri engkau wahai Rasulullah dari perbuatan tersebut. Dan beliau juga paham bagaimana kecintaan Rasulullah SAW kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Wahai Rasulullah, mereka adalah istri-istrimu. Ini tazkiyah dari Usama. Menurut pengetahuan kami, mereka hanyalah orang-orang yang baik. Yakni mengatakan ibunda Aisyah ini bagian dari istri-istri Rasulullah yang termasuk wanita yang baik. Kemudian kita lihat bagaimana pendapat Ali ibn Abi Thalib. Wahai Rasulullah, Allah tidak akan memberikan kesempitan kepadamu. Perempuan selain Aisyah masih banyak. Ini pendapatnya Ali. Jika engkau bertanya kepada seorang budak perempuan, pasti ia akan berkata jujur kepadamu. Maka kemudian Rasulullah SAW memanggil Barirah radhiyallahu taala anhu. Beliau bertanya, meminta pendapat pada Barirah. Hai Barirah, apakah kamu melihat ada sesuatu yang mengutusmu dengan kebenaran?
Aku tidak melihat sesuatu pun pada dirinya yang dianggap celah, lebih dari bahwa dia adalah perempuan yang masih belia. Ya, ini pendapat Barirah tentang Ibunda Aisyah. Yakni dia itu perempuan yang masih belia, yang terkadang tidur membiarkan masakan adonan rotinya sehingga dimakan oleh binatang yang memakan adonan tersebut. Maksudnya namanya masih belia itu kan belum terlalu iya. Jadi kalau masak roti ditinggalkan akhirnya kemudian adonannya dimakan oleh hewan peliharaan. Artinya beliau ini usianya belum dewasa, masih perempuan yang belia. Lantas Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar dan beliau bersabda, "Wahai kaum muslimin, siapakah yang sudi membelaku dari tuduhan laki-laki yang telah menyakiti keluargaku?" Ini tuduhan yang sangat keji, yang sangat berat kepada rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, "Demi Allah, aku tidak mengetahui tentang keluargaku kecuali kebaikan." Dan mereka juga menuduh seorang laki-laki yang sepanjang pengetahuanku. Dalam hal ini dituduhkan kepada siapa? Sofwan ibn Mu'attal. Dia adalah seorang laki-laki yang baik. Ia tidaklah datang menemui keluargaku kecuali bersamaku. Selanjutnya Sa'ad ibn Abi Mu'ad al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu berdiri lalu berkata, "Aku akan membelamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jika dari kabilah Aus, maka kami akan tebas batang lehernya sebagai perlindungan pembelaan beliau kepada Rasulullah. Dan jika hal tersebut dituduhkan dari saudara kami kalangan Khazraj, maka apa yang engkau perintahkan kepada kami, pastilah kami melaksanakan perintahmu wahai Rasulullah." Kemudian kisah ini dilanjutkan bahwasannya kemudian Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu taala anhu berdiri, yang mana ia adalah pemimpin dari kabilah Khazraj, lelaki yang soleh tetapi beliau tersulut emosi, lalu berkata kepada Sa'ad ibn Mu'ad, "Kamu bohong. Demi Allah, kamu tidak akan membunuhnya dan tidak akan mampu membunuhnya. Jika ia berasal dari kabilahmu, pasti kamu tidak akan ingin membunuhnya." Kemudian Usaid bin Hudair radhiyallahu taala anha berdiri. Ia adalah sepupu dari Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Kemudian ia berkata kepada Sa'ad ibn Ubadah, "Kamu bohong. Demi Allah, sungguh kami akan membunuhnya. Kamu ini munafik dan berdebat untuk membela orang-orang munafik." Ya, sangat ini sekali kejadian waktu itu. Lantas kemudian terjadilah keributan antara dua kabilah ini, yakni suku Aus dan juga suku Khazraj. Sehingga hampir-hampir dua kabilah ini saling membunuh padahal Rasulullah SAW masih di atas mimbar. Kemudian Rasulullah pun menenangkan dua kabilah ini sampai mereka diam, dan Rasulullah SAW sendiri pun ikut terdiam. Pada hari itu aku terus menangis. Ibunda Aisyah, air matanya terus menetes, tidak berhenti, tidak tidur sama sekali, sampai-sampai orang tuanya beranggapan bahwa tangisan putriku ini akan membelah, menghancurkan hatinya. Ketika keduanya sedang duduk di sampingku, ayah ibu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, sedangkan aku menangis, tiba-tiba seorang perempuan dari kalangan Ansor meminta izin kepadaku. Kemudian aku, yakni Ibunda Aisyah, pun memberikan izin keduanya sehingga ia duduk seraya menangis di sampingku. Nah, ketika masih kedua-duanya ini sedang menangis, tiba-tiba Rasulullah SAW kemudian duduk, yang mana selama rumor itu terus berlangsung, beliau tidak pernah duduk di sampingku. Selagi rumor itu masih beredar, itu Rasulullah tidak pernah duduk di samping
Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan sudah berlalu 1 bulan, namun wahyu belum juga turun mengenai kasus dari kejadian ini. Sangat sedih sekali ya, kalau kita diterjang fitnah hoax kayak begini saja, beberapa hari saja sudah kayak mau pecah ya kita ya, pemikiran kita. Ini sampai sebulan ya. Kemudian Rasulullah meminta kesaksian pada saat beliau duduk seraya berkata, amma ba'd, wahai Aisyah. Beliau akhirnya kemudian duduk di samping Ibunda Aisyah dan berkata, sungguh telah sampai kepadaku isu ini mengenai perihal dirimu. Jika memang engkau, wahai istriku Aisyah, bersih dari tuduhan tersebut, pasti Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan namamu, membebaskanmu dari tuduhan ini. Namun jika sebaliknya engkau melakukan dosa, maka memohonlah ampun kepada Allah, bertaubatlah, karena seorang hamba yang mau bertaubat mengakui dosanya, Allah Ta'ala akan menerima taubatnya. Maka tatkala Rasulullah telah selesai menyampaikan sabdanya ini, kemudian derai air mata beliau kemudian mengering, menyusut, sehingga beliau tidak lagi merasakan setetes pun air mata yang jatuh dari pelupuk mata beliau. Kemudian beliau berkata kepada sang ayah, wahai ayahku, tolong sampaikan jawabanku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas namaku. Kemudian ia menjawab, demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau pun sampaikan kepada ibundanya, wahai ibuku, tolong sampaikan jawabanku ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, aku juga tidak tahu apa yang harus aku sampaikan kepada Rasulullah. Kemudian beliau berkata, aku ini adalah wanita yang masih belia. Demi Allah, aku tahu kalian telah mendengar berita ini sehingga tersimpan di dalam hati, kemudian membenarkannya atas isu yang beredar ini. Maka jika aku mengatakan kepada kalian bahwasannya aku bersih dari tuduhan tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun maha mengetahui bahwa aku bersih, suci, tidak seperti apa yang mereka tuduhkan. Maka bisa jadi kalian tetap tidak mempercayaiku. Dan jika aku mengakui sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwa aku terbebas darinya, maka kalian sungguh-sungguh mempercayaiku. Demi Allah, aku tidak menjumpai pada diriku dan diri kalian suatu perumpamaan selain sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika ditempa isu hoax juga dengan tuduhan berlaku fahisyah kepada Imra'atul Aziz, sikap yang diambil oleh Nabi Yusuf alaihissalam, fasabrun jamil, yakni bersabar itu indah, wallahul musta'anu ala ma tasifun, dan kepada Allah saya memohon pertolongan terhadap apa yang mereka ceritakan tentangku. Kemudian setelah beliau matur menyampaikan jawabannya kepada Rasulullah melalui ayah dan ibunya, beliau kembali berbaring di atas tempat tidurnya. Kemudian beliau mengatakan, aku ketika itu terbebas dan Allah lah yang membersihkanku, membebaskanku dari isu tersebut. Akan tetapi demi Allah, ini adalah sikap tawadhu dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha.
bahwasannya saya tidak pernah menduga bahwasannya sampai tuduhan kasus yang rumor beredar ini kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi berita hoax yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an adalah hoax yang menimpa Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang mana menurut Aisyah aku terlalu besar kalau sampai disebutkan di dalam Al-Qur'an ini. Saking tawaduknya beliau. Padahal kisahnya tuduhan fitnah yang keji yang besar luar biasa. Karena beliau mengira nanti Allah Ta'ala akan berikan jawaban tentang kebebasan. Bahwasannya beliau ini bersih dari tuduhan, suci dari tuduhan adalah mungkin melalui mimpi kepada Rasulullah kah. Tapi ternyata lebih dari itu Allah Ta'ala bersihkan, sucikan nama beliau dengan langsung turun wahyu kepada Rasulullah SAW tentang pembersihan dan pensucian pembebasan nama Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan yang disematkan kepada beliau. Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum sempat beranjak dari tempat duduknya dan belum ada seorang pun dari anggota keluargaku yang keluar sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu wahyu ini diturunkan Nabi Muhammad terasa sangat berat sekali sehingga keringatnya bercucuran padahal waktu itu musim dingin. Tapi beliau saking beratnya wahyu yang diturunkan ini kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka otomatis kesusahan pun lenyap dari hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tersenyum bahagia dan kalimat pertama yang beliau katakan adalah bergembiralah wahai Aisyah, Allah Subhanahu wa taala telah membebaskanmu. Kemudian ibuku berkata kepadaku, berdirilah. Kepada Nabi aku berkata, demi Allah, aku tidak akan berdiri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku tidak akan memuji kecuali pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah langsung menurunkan wahyu sebagai pensucian nama baikku, membebaskan diriku. Kemudian Allah taala turunkan surat An-Nur ini ayat 11, innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'im minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Inilah asbabun nuzul atau sebab diturunkannya ayat dari surat An-Nur ayat ke-11 sampai 10 ayat secara keseluruhan. Ya, sampai dengan ayat 22. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini menjelaskan tentang kebebasan Aisyah radhiyallahu taala anha, apa reaksi ayah beliau? Yang mana selama ini juga ketika rumor beredar, beliau sebagai seorang ayah juga menahan perih hatinya. Apalagi seseorang yang selama ini dibantu oleh sang ayah yang masuk dalam keluarganya, masih kerabatnya, Mistah ibn Usasa. Kita sudah baik hati dengan keluarga kerabat kita, tapi ketika hal tersebut dia pun menuduh Aisyah yang tidak-tidak. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau seorang manusia juga, merasa sakit hatinya sehingga beliau bersumpah, demi Allah, aku tidak akan lagi memberikan nafkah kepada Mistah. Selama ini ditanggung oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anha. Karena sakit hatinya anakku dibegitukan. Ya. Sebagai seorang ayah yang merasa putrinya difitnah luar biasa. Saya sampai menjiwai juga sebagaimana sedihnya ya. Kalau seorang ayah, orang tua kemudian putrinya dituduh yang hal yang tidak-tidak. Sehingga beliau bersumpah tidak akan memberi nafkah lagi kepada Mistah selama apa yang telah ia katakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun Allah Subhanahu wa taala kemudian menegur Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ditegur dengan surat An-Nur ayat 22.
Dan janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan rizki di antara kamu kemudian bersumpah tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Ditegur langsung oleh Allah. Orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, hendaklah mereka memaafkan dan lapang dada. Kita maafkan. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Luar biasa, sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau adalah sosok yang mulia, adalah hal yang wajar emosional sebagai seorang manusia. Namun beliau berkata, demi Allah, sungguh aku suka bila Allah Subhanahu wa taala mengampuniku. Kemudian beliau kembali tetap memberikan nafkah kepada Misto yang memang sejak dari dulu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menanggung nafkah Misto ini. Bahkan beliau berkata, aku tidak akan berhenti memberikan nafkah kepadanya untuk selamanya. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha melanjutkan, Rasulullah SAW bertanya kepada Zainab bintu Jahash radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah SAW, mengenai kasus ini. Beliau berkata, wahai Zainab, apa yang kamu ketahui atau apa pendapatmu? Ya, ia menjawab, wahai Rasulullah, aku menjaga pendengaran dan penglihatanku. Demi Allah, yang aku tahu dia hanyalah wanita yang baik. Ya, jadi kita jaga. Kalau kita dengar desas-desus, ya, saya tahu beliau orang baik. Adapun kasus yang beredar ini, wallahu taala a'lam. Lebih baik kita tidak berpendapat, tawakuf, ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, dialah di antara istri-istri Rasulullah, Zainab binti Jahash ini yang menyaingi kecantikannya, ya, dalam hal kecantikan yang menyaingi Aisyah. Tetapi subhanallah, Allah Ta'ala melindunginya dari sikap warok. Beliau dalam kasus ini malah tidak memojokkan Aisyah walaupun saingannya. Bahkan beliau ini menyaingi kecantikan Aisyah menurut Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, sedangkan saudara perempuannya Hamna bintu Jahash radhiyallahu taala bertentangan dengannya. Sikapnya beda lagi tentang kasus Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya mas kalian, azani Allah wa iyyakunna jami'an. Pada ayat ke-12 Allah Ta'ala berfirman, laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Allah Ta'ala berfirman, tidakkah orang-orang mukmin dan mukminat ketika mendengar fitnah buruk ini, mereka tidakkah menaruh kebaikan, ya, kepada saudaranya yang mukmin. Jadi kalau kita mendengar hal-hal yang buruk, kita utamakan husnudonnya, positive thinkingnya. Wa qalu hadza kadibun wadih. Ini adalah berita hoax, berita dusta yang sangat jelas. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa idh lam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika indallahi humul kadzibun. Bahwasannya Allah Ta'ala berfirman, tidakkah orang-orang yang menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha berbuat keji ini, mereka harus mendatangkan apa kemarin pada ayat sebelumnya di surat An-Nur, berapa saksi? 4 orang saksi, ya, atas tuduhan yang ia lontarkan. Maka kalau tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka justru tidak akan diterima. Fahum kadzibuna fi hukmillah. Mereka adalah dusta pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afattum fihi adzabun azim. Andai kata bukan fadl dan rahmat dari Allah, wahai orang-orang mukmin, Allah Ta'ala akan segerakan hukuman kepada orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berzina, yang menuduh dan yang melontarkan berita hoax kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu Ta'ala anha.
Akan tetapi Allah Ta'ala tidak segerakan karena Allah menunggu barangkali ada yang bertaubat atas perbuatan keji yang telah ia lontarkan, sehingga Allah Ta'ala tidak timpahkan langsung azab yang besar atas tuduhan mereka kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Id yarwihi ba'dukum an ba'd, yang mana berita ini kemudian diceritakan satu ke satu, mulut ke mulut lainnya, dengan perbuatan batil, kisah batil ini merebak, menyebar dari satu mulut ke mulut lainnya. Apakah kalian mengira bahwasannya ini adalah perbuatan yang ringan? Ya, yang mana menurut kalian ringan di lisan kalian, tapi indallahi azim. Ini adalah dusta yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana kalian melakukan tuduhan yang keji kepada wanita yang bebas, yang suci dari berbagai tuduhan tersebut. Pada ayat ke-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Tidakkah kalian ketika kalian mendengar berita fitnah ini, kalian katakan tidak mungkin berita yang heboh, yang sangat buruk ini tidak mungkin terjadi. Subhanallah, Maha Suci Allah, yang mana tuduhannya adalah sangat keji, menuduh kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dengan berita dusta yang sangat besar. Ya'idzukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Yudzakirukumullah wa yansahukum an ta'udu limithli hadzal if. Allah Ta'ala ingatkan kalian semua, saling menasehati, bertaubatlah, kembalilah, jangan kemudian melakukan tindakan berupa menyebarkan berita fitnah, berita hoax yang kalian tuduhkan kepada wanita yang bersih apabila kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Allah Ta'ala jelaskan kepada kalian ayat-ayat, di mana ayat-ayat ini terkandung hukum-hukum Allah Ta'ala, nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha mengetahui setiap perbuatan kalian, tiada satupun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan besar kecilnya semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Hakim, Maha bijaksana dalam setiap urusan. Masuk. Ayat ke-19 Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisyah fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ayo sini, duduk sini. Enggak boleh gitu. Dia di dalam. Enggak apa-apa, ini punya Ahmad, bawa ini. Hadalaka. Awas kepentok kepalanya, Nak. Ayo Ahmad juga jangan di situ. Sesungguhnya orang-orang yang demen, yang senang kemudian menyebarkan berita-berita buruk, berita-berita mungkar, di antaranya senang kemudian ada orang yang baru menikah 1 bulan langsung pasti itu proyeknya duluan itu, ya, ada proyeknya duluan, masa 1 bulan sudah hamil 2 bulan misalnya, ya. Orang-orang yang senang menyebarkan dengan lisannya tuduhan-tuduhan keji zina kepada orang mukmin,
mereka kelak akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Di antaranya adalah harus ditegakkan haddul qadhf, tuduhan hukuman bagi orang yang menuduh wanita baik-baik berzina. Dan juga hukumannya di akhirat adalah adzabun azim, an-nar, adzabun nar, yang mana Allah Ta'ala maha mengetahui atas kedustaan mereka. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh wa annallaha ra'ufur rahim. Ahmad Ijlis. Ayyuhal waqi'una fil if. Wahai orang-orang yang Astagfirullah Ahmad. Maaf kalau pecah bagaimana? Gak punya. Wahai orang-orang yang ikut terjatuh dalam hadisul ifki ini, kisah ifki ini, andai kata bukan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya Allah Raufur Rahim, sungguh Allah akan segerakan hukuman bagi kalian atas fitnah-fitnah keji kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya mas kalian, azani Allah wa iyyakunna jami'an. Dalam ayat-ayat ini yang telah kita baca dan kita kaji bersama, faedah yang bisa kita pelajari dalam kehidupan ini adalah yang pertama, tarkizul munafiqin ala hadmi marakizi thiqa fil mujtama' al-muslim bi isya'atil ittihamat al-batilah. Di antaranya adalah bahwasannya orang-orang munafik, dia itu konsentrasinya apa? Dia konsentrasinya untuk menghancurkan kepercayaan di kalangan masyarakat Islam dengan apa? Menjatuhkan isu-isu, menjatuhkan berita-berita hoax yang batil, sehingga masyarakat muslim ini kemudian kepercayaannya itu hancur. Terkadang di antara kita, mungkin di masyarakat kita, misalnya seorang guru atau seorang ustadz atau ustadzah difitnah, diberitakan baik melalui sosmed atau melalui dari mulut ke mulut bahwasannya ustadzah itu adalah tidak benar misalnya. Tujuannya apa? Agar masyarakat ini nggak percaya lagi. Akhirnya apa? Orang munafik yang melemparkan isu-isu ini akhirnya, nggak mau deh saya ikut kajian. Masa ustadz kok begitu? Ustadzah kok begitu? Akhirnya apa? Dia menaruh ketidakpercayaan, mosi tidak percaya, akhirnya nggak mau kajian, nggak mau belajar. Orang berilmu saja begitu nggak? Opini yang digiring akan seperti itu, sehingga nggak mau lagi ikut kajian, nggak mau lagi belajar. Masa orang pintar kok begitu? Bahkan hal ini terjadi pada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Lebih mulia mana? Beliau saja dijatuhi atau dikena dengan hantaman fitnah keji, dituduh berzina. Sehingga sampai-sampai Nabi SAW pun hampir ikut kemakan. Ya, sahabat-sahabat lainnya, Ali radhiyallahu taala anhu, Mistah, keluarganya masih sepupu jauhnya, termakan. Sehingga apa? Menaruh mosi tidak percaya. Masa istri Rasul begitu? Masa tokoh ulama begitu? Ya, ini adalah isu-isu yang kemudian dihembuskan oleh orang munafikin untuk kemudian gembosi kita umat Islam biar nggak percaya, ya. Dan jangan sampai kita termakan isu-isu seperti ini. Mau isu seputar tuduhan berzina atau isu-isu keburukan yang lainnya, agar kita jangan buru-buru mengambil sikap. Kalau tidak tahu, tawakuf, diam saja, nggak komentar iya atau tidak. Masa sih kok begitu, ustadzah kok begitu, gitu. Tawakuf. Kemudian yang kedua, al munafiqun qad yastadrijuna ba'dal mu'minin limusyarakatihim fi a'malihim. Ini adalah perilaku orang-orang munafik. Dia akan menyusup di kalangan orang mukmin.
Ya. Untuk apa? Untuk agar bisa ada bantuan dari orang mukmin untuk propaganda yang ia lakukan ini. Jadi ia akan memperbantukan orang-orang mukmin. Sebagian orang mukmin akan percaya berita itu. Ya. Saya kasih tahu Ummu Adam. Ummu Adam ini orang mukminah. Begini Ummu Adam. Iya Dik begitu. Aneh Ummu Adam menjauh, nggak mau. Saya nggak mau ikut kajian Ustazah Ainur. Begitu Ustazah Ainur. Padahal orang mukmin disusupi orang munafik yang kemudian begini. Iya Kak, saya tidak menyangka mi begitu. Ya. Berubah mi, dulu tidak begitu. Begitu ya misalnya. Ya, sehingga ini adalah tugas memang orang munafik, propagandanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, takrimu ummil mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bitabri'atiha min fawqi sab'i samawat. Bagaimana Allah Ta'ala membersihkan nama baik Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha langsung dari langit ketujuh. Dengan apa? Diturunkannya wahyu surat An-Nur ayat 11. Innalladzina ja'u bil if dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, dalam ayat-ayat ini kita belajar apa? Daruratut tasabbut tijahas syai'at. Ketika beredar isu-isu, kabar-kabar, rumor-rumor, desas-desus, apa yang harus kita lakukan? Tasabbut. Kita cari seperti apa sesungguhnya ini yang terjadi. Duduk permasalahannya seperti apa? Tabayun, klarifikasi, ya. Seperti apa? Karena sebagaimana juga Ibunda Aisyah tidak mungkin beliau kemudian keluar dari rumah menutup mulut satu-satu orang. Hei, mulutmu itu saya tidak begitu, hai, begini, tidak mungkin. Maka kemudian misalnya terjadi serangan fitnah kepada saya, tidak mungkin saya kemudian keluar dari rumah, saya datang ke rumahnya, Ummu Rahmah saya tidak begitu, Ummu Adam saya tidak begitu, tidak mungkin. Ya, maka kita sebagai yang mendengar rumor, mendengar desas-desus, bahkan mungkin sudah ikut cawe-cawe, ya, kita harus tasabbut atas apa saja berita yang beredar. Ustazah, benarkah Ustazah begitu? Kayak gimana sih sesungguhnya kejadiannya? Seperti itu. Datang ke rumah atau kemudian telepon, ya, seperti apa sih kejadiannya? Oh begini, oh begitu, ya sudah. Kalau yang bertanya klarifikasi ya kita kasih tahu, tapi tidak mungkin kita datang satu-satu orang klarifikasi. Ya. Kecuali kalau artis atau apa biasanya begitu dia datang keluar mengadakan konferensi pers ya. Untuk klarifikasi ya. Sehingga Ibunda Aisyah pun seperti itu. Beliau tetap diam di rumah, pulang ke rumah orang tuanya, beliau mengadukan kepada Allah sampai kemudian turunlah ayat wahyu dari langit ketujuh tentang pensucian beliau radhiyallahu taala anha. Demikian tafsir dari surat An-Nur ayat 11 sampai dengan ayat 20. Mudah-mudahan dari kisah hoax yang diabadikan di Al-Quran ini kita semua bisa mengambil pelajaran, mengambil faedah bagaimana sikap kita ketika mendengar berita rumor tidak sedap, ya, sehingga tidak gampang terombang-ambing atau gampang tersulut emosi. Demikian wallahu taala a'lam wa ahkam wa ajal. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk pada kajian yang kedua, yakni kajian tauhid. Kitab takrib sudah? Ya.